Halo, selamat datang di Kepo TV. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, ya, berjudul The 48 Laws of Power. Nah, ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia juga dengan terjemahan bahasa Indonesia. Buku ini cukup menarik karena membahas beberapa hal soal kepemimpinan yang cukup kontroversial. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa contoh dari sejarah yang bisa kita pelajari. Dalam buku ini ada 48 aturan yang mungkin kalian bisa ambil sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, never outshine your master. Jangan pernah mengungguli atasan kalian. Setiap orang yang mencoba untuk selalu berbuat baik akan hancur di tengah keramaian orang-orang jahat. Oleh karena itu, seorang penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya harus belajar bagaimana untuk berbuat jahat, kemudian menggunakan atau tidak menggunakan ilmu kejahatan tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ini dikatakan oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince. Never outshine your master. Nicolas Fouquet atau Nicolas Fouquet dalam bahasa Prancis, ya, lafal Prancis. Dia adalah Menteri Keuangan Louis ke-14. Nicolas adalah seorang bourgeois yang menggilai pesta wanita cantik dan sastra. Hidupnya begitu mewah dan glamor. Fouquet adalah orang yang pandai dan dipercaya oleh Raja Louis, sehingga ketika PM Jules Mazarin meninggal di tahun 1661, Fouquet dianggap sebagai sosok yang sesuai untuk menggantikannya. Tapi mendadak Raja Louis malah menghapus peran Perdana Menteri. Fouquet langsung panik dan berpikir Raja mulai tidak suka dengannya, sehingga ia memutuskan untuk mengambil hati sang raja dengan mengadakan pesta terbesar sepanjang sejarah. Ilmuwan-ilmuwan terbesar, public figure, orang-orang terpandang, semua diundang. Makanan-makanan yang paling lezat dari seluruh penjuru dunia dihidangkan. Musik-musik terbaik dimainkan, semua untuk memuja, menyambut, dan menyanjung sang raja. Fouquet mengantar sang raja untuk berkeliling, dan semua itu diakhiri dengan kembang api yang spektakuler. Apa daya, besoknya Fouquet malah ditangkap oleh kepala pengawal raja, yaitu D'Artagnan. 3 bulan kemudian, dia diadili atas dasar tuduhan korupsi uang negara. Padahal semua korupsinya itu disetor ke raja dan atas izin raja. Fouquet didakwa bersalah dan dipenjara, terpencil, di mana ia akhirnya menghabiskan 20 tahun terakhir hidupnya. Setelah Fouquet dipenjara, Louis menunjuk Jean-Baptiste Colbert, orang yang dikenal pelit, untuk menjadi Menteri Keuangan. Colbert ini cukup cerdik, karena duit negara yang dia tilep langsung diberikan kepada Raja Louis. Dengan uang korupsi itu, Louis membangun istana yang kita semua kenal dengan kemegahannya, yaitu istana apa? Ya, Istana Versailles. Louis pakai arsitek, desainer yang sama dengan yang digunakan oleh Fouquet. Dan di istana itu, Louis bikin party yang jauh lebih wah dan lebih spektakuler dari yang dibikin Fouquet. Kalau kita cermati di sini ada sebuah ironi yang cukup dalam. Fouquet berpikir pestanya akan membuat hati sang raja bahagia, dan raja akan berterima kasih kepada Fouquet. Tapi malah raja merasa insecure dengan perhatian tamu-tamu kepada Fouquet. Raja Louis tentunya tidak akan ngaku kalau dia insecure, tapi dia malah mencari celah untuk menyingkirkan Fouquet. Voltaire menggambarkan peristiwa ini dengan quote-nya,
Saat malam tiba, Fuke di puncak dunia. Saat semuanya berakhir, dia ada di dasarnya. Dari cerita di atas, kita sampai di rule number 1. Seperti yang saya sebutkan di awal, never outshine your master. Jangan pernah mengungguli atasanmu secara terbuka. Never outshine your master. Seorang atasan atau bos itu memiliki ego yang harus kita lindungi. Di samping itu, dia mempunyai kuasa, termasuk kuasa atas nasib kita. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam Kepo TV.